Nah, EBSCO, dalam penjelasan singkat terkait EBSCO, EBSCO sendiri merupakan salah satu dari 200 private company yang terbesar di Amerika, yaitu dalam artian private company ini perusahaan keluarga yang didirikan pada tahun 1944 oleh Pak Elton B. Stephen, pendiri kami, maka namanya EBSCO, yaitu Elton B. Stephen Company. Dari EBSCO ini kami sudah tersebar di 23 negara, kantor yang memang untuk berkantor para EBSCO, dan juga kami telah melayani lebih dari 50.000 perpustakaan di seluruh dunia, yang lebih khusus lagi untuk perpustakaan akademik, dan juga kami menyediakan lebih dari 260 penerbit servis profesional, dan kami juga menyediakan profesional pustakawan yang bantu untuk menseleksi, mengkurasi konten-konten yang ada di EBSCO untuk melayani customer kami, dan juga kami menempati peringkat 4 menurut Forbes untuk kantor terbaik untuk perempuan. Lalu selama 75 tahunnya EBSCO berdiri, customer kami biasanya ini dari college, universitas, lalu ada rumah sakit, ada perpustakaan publik, ada sekolah, dari pemerintahan juga ada, dan juga corporate. Nah, selama 2024 ini kami berhasil menjual dan melayani lebih dari 4,5 juta langganan dengan lebih dari 20.000 e-package, dan juga kami telah melayani juga untuk perpustakaan akademik di 190 negara, dan 93%-nya ini untuk yang asosiasi library di seluruh dunia ini customer EBSCO. Nah, EBSCO sendiri merupakan agregator. Agregator ini dalam artian kami melisensi konten-konten dari berbagai publisher, berbagai penerbit, dan kami telah memiliki lebih dari 90.000 publikasi di lebih dari 450 database dari berbagai subjek. Dan kami juga sebagai penyedia e-book juga, dan dalam 2024 ini kami sudah berhasil menjual lebih dari 1 juta langganan di 13.000 customer di dunia. Dan juga kami terus bekerja sama dengan penerbit-penerbit di seluruh dunia untuk melisensi konten-konten dari penerbit tersebut. Terkait e-book, kami juga menyediakan lebih dari 3,2 juta yang bisa dibeli secara berlangganan maupun perpetual. Perpetual ini dalam artian beli putus seperti beli buku eksemplar. Dan kami juga memiliki platform namanya Gobi. Gobi ini seperti diibaratkan Amazon untuk pembelian buku, baik e-book maupun buku cetak. Dan EBSCO juga menyediakan software as a service yang seperti contohnya digunakan oleh Perpusnas, yaitu software as a service-nya itu namanya EDS, EBSCO Discovery Service, yang bisa mengautentikasi dalam satu kolom pencarian ini. Jadi cukup satu kali login, satu kolom pencarian terdapat dari berbagai vendor, nggak cuma dari EBSCO, dari vendor lain juga. Jadi diintegrasikan dalam satu software tersebut. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut jelaskan terkait EBSCO e-book? Oke, ini saya lanjut aja ya terkait EBSCO e-book. Jadi EBSCO sendiri bukan hanya menyediakan jurnal, tapi kami juga menyediakan e-book. Nah, e-booknya yang tersedia ini ada lebih dari 3,2 juta dari top publisher di seluruh dunia. Dan juga kami ada dalam mengaksesnya ini ada dua model, yaitu ada perpetual dan juga subscription. Nah, perpetual ini untuk pembelian putus, yaitu dalam artian kita seperti membeli buku cetak yang cukup sekali beli tanpa minimal order, tanpa maintenance fee, tanpa tambahan biaya apapun, beli sekali bisa diakses selamanya. Jadi langsung hak milik untuk institusi untuk pembelian putus ini perpetual. Dalam akses dari perpetual ini ada 3 cara, yaitu ada satu user,
3 user, dan juga unlimited user. Seperti kita membeli buku cetak, 1 user nih mungkin bisa diibaratkan kita beli 1 buku yang hanya bisa diakses untuk 1 orang dalam 1 sesi, 3 user, 3 orang dalam 1 sesi, seperti membeli 3 buku dipinjamkannya untuk 3 orang dalam 1 sesi. Jadi kalau ada lebih dari 3 orang yang mau akses ini nggak bisa, jadi hanya 3 user yang bisa akses dalam 1 sesi. Dan juga ada unlimited user. Unlimited user ini usernya terbatas dalam mengakses dalam 1 sesi login. Nah, dalam unlimited user ini ada namanya DRM free. DRM free ini dalam artian digital rights management yang untuk melindungi hak cipta dari penulis yang diberikan oleh penerbit. Jadi dalam DRM free ini, maka e-book ini kan kami bisa untuk melihat secara offline maupun online. Kalau di offline bisa di-download, jadi di-downloadnya itu karena adanya DRM, terkadang downloadnya ini terbatas dalam satu login. Jadi sekali login hanya bisa download 50 halaman atau 100 halaman tergantung adanya DRM oleh penerbit tersebut. Nah, dengan adanya DRM free, berarti dalam sekali download ini bukunya bisa langsung terdownload sekaligus, nggak terbatas untuk halamannya. Jadi di perpetual purchase-nya EBSCO yang unlimited user di Arrow Free ini sudah tersedia lebih dari 460.000 e-books. Lalu ada namanya e-books untuk model subscription atau berlangganan. Jadi berlangganannya itu minimal untuk 12 bulan, dan setiap 3 bulannya nanti akan ada tambahan koleksi baru, dan ini tanpa biaya lagi. Jadi yang sudah berlangganan bisa langsung mengakses dari e-book subscription ini. Namun untuk yang e-book subscription ini tidak bisa pilih subjek atau judul tertentu, karena memang sudah satu paket ke dalam langganan tersebut, jadi nggak bisa pilih judul, sudah dalam satu package terkait subjek-subjek yang memang e-book berlangganan. Dan juga yang subscription ini pilihan untuk aksesnya unlimited user. Jadi bisa di-download, bisa di-print, dan bisa diakses secara unlimited. Selanjutnya untuk orderingnya e-book ada 3 pilihan. Yang pertama ada ECM atau EBSCO Host Collection Manager, ada Gobi, dan juga ada langsung ke EBSCO atau bisa lewat agen untuk kalau pembayaran rupiah. Jadi bedanya apa terkait ECM dan Gobi? ECM dan Gobi ini merupakan platform EBSCO juga, seperti Amazon juga. Yang membedakan adalah kalau ECM hanya khusus e-book, kalau Gobi bisa print book dan juga e-book. Kalau bisa langsung dari EBSCO ini, misal dari institusi, ada beberapa list judul e-book yang memang mau ditanyakan persediaan maupun harganya, bisa ditanyakan ke kami. Nanti kami akan berikan feedback dalam bentuk Excel yang berisi harga dari 1 user, 3 user maupun unlimited user, dan juga ketersediaan dari e-book tersebut. Nah, untuk itu kami juga menyediakan training untuk penggunaan database maupun e-book, dan juga ada mobile user guide, ada admin user guide, dan juga bisa akses di EBSCO Connect terkait training atau cara akses atau pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan institusi terkait platformnya EBSCO. Namun ini menggunakan bahasa Inggris. Jadi di sini juga bisa lihat YouTube-nya EBSCO untuk EBSCO tutorial. Jadi bisa diakses secara bebas untuk institusi kalau misalnya ada bingung-bingung. Dan ini ada subscription collection e-book yang sifatnya unlimited user, namun tidak bisa pilih custom judul tertentu karena sudah satu package. Minimal subscribe di 12 bulan, bisa dimulai kapan saja, dan setiap 3 bulan nantinya akan ada tambahan koleksi
dan juga tanpa tambahan biaya dan bisa langsung diakses. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan sebelum saya informasikan terkait database yang ditrialkan oleh ISI? Oke, baik nih saya lanjut lagi aja. Nanti kalau misalnya mau ditanya bisa diinterupsi atau bisa baik kolom chat juga ya. Jadi Ya. untuk yang trial database-nya untuk isi, jadi ada art dan arsitektur komplit. Nah, art dan arsitektur komplit ini dia mengcover untuk subjek fine art, decorative art, hingga commercial art dan juga arsitektur. Dan juga bisa mengakses dalam bentuk akademik jurnal, magazine, publikasi, dan juga image. Dan untuk harga retailnya dari database ini beli secara retail bisa mencapai harganya segini. Namun kalau misalnya melalui Epsco sudah masuk ke dalam satu paket yang harganya pasti lebih murah dibandingkan dibeli retail atau satuan. Dan juga subjek yang terdapat di dalam art dan arsitektur komplit ini ada mulai dari advertising art hingga sculpture dan juga masih banyak lagi. Dan juga aktif text, full text journal dan magazine-nya ada 198, ada aktif full text yang sudah di-review, peer review jurnal ada 147, dan aktif full text peer review jurnal tanpa embargo ada 97. Nah, embargo itu sebenarnya apa? Embargo ini namanya ada masa tunggu. Masa tunggu yang misal ada penulis yang menerbitkan publikasi hari ini. Nah, dari penerbit ini memberikan embargo ke agregator misal 1 bulan. Kenapa diberikan embargo masa tunggu untuk mengakses? Karena biasanya penerbit mau menjual secara langsung untuk jurnal publikasinya. Jadi untuk yang di agregator biasanya kalau ada embargo harus tunggu untuk akses full text-nya. Nah, untuk di art and architecture komplit ini, aktif full text-nya yang tanpa embargo dan juga sudah di peer review ada sebanyak 97 jurnal. Dan juga kami ada aktif full text jurnal yang sudah terindeks Web of Science maupun Scopus ada di 128. Sejauh ini ada pertanyaan sebelum ada satu tambahan trial yang tadi Pak Budi minta saya aktifkan per pagi ini. Kalau belum ada, biar saya lanjut lagi. Ya. Selanjutnya ada trial yang saya aktifkan pagi ini, yaitu ada International Bibliography of Theater and Dance with Full Text. Jadi ini proyeknya diinisiasi oleh American Society dan juga lebih dari 1 miliar record dan juga untuk volume previous publish-nya. Dan juga di dalamnya ada jurnal artikel, book chapter, ada disertasi juga. Dan di dalamnya juga terdapat tambahan complementary open access journal yang memang sudah dikurasi. Jadi open access jurnalnya sudah dikurasi, sudah di-review oleh kurator-kurator EBSCO yang sehingga kontennya open access jurnalnya lebih baik. Dan kalau beli secara retail ini seharga seperti ini. Dan subjek yang di dalamnya ada balet, komedi, hingga teater. Dan untuk IBTD ini, untuk aktif full text jurnalnya ada di 123, yang peer review-nya ada di 93, jurnal full text tanpa embargo ada di 70, dan juga full text jurnal yang tidak tersedia di academic search, tapi hanya di IBTD ini ada 106. Nah, ini untuk contoh-contoh dari full text yang tersedia tanpa embargo, yang tersedia hanya di EBSCO, tapi tidak tersedia di agregat lain, di GEL maupun di ProQuest. Ya, ini juga, ini, dan
Ada pertanyaan untuk presentasi terkait database yang akan ditrialkan dan juga terkait EBSCO. Sebelum saya mulai untuk live demonya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan atau nanti bisa tinggalkan di kolom chat kalau misalkan ada yang masih perlu ditanyakan silakan. Belum ada sepertinya, Ibu. Oh iya, berarti ini bisa langsung mulai live demonya aja ya? Silahkan. Ya, saya stop share screen ini. Ya, sudah terlihat screen-nya? Ya. Ya, jadi untuk mulai websitenya di research.epsco.com. Lalu dimasukkan username-nya, Isiska, dan juga passwordnya. Hmm. Ya, jadi ini tampilan untuk EBSCO host-nya milik ISI Surakarta. Dan bisa dilihat untuk database yang bisa diakses ada art dan arsitektur komplit dan juga IBTD. Dan ini biasanya yang tersedia tambahan ini ada open access journal. Jadi untuk melihat database yang sedang diaktifkan, sedang trial, ini bisa diklik di sebelah sini. Lalu untuk mau melihat berapa banyak jurnal yang tersedia full text di dalam database ini, bisa diklik caps lock FT spasi Y kecil. Jadi di enter. Jadi terdapat ada 824.000 jurnal yang full text di database keempat ini, baik dari dan arsitektur komplit maupun IBTD ya. Lalu di sini ada kolom namanya natural language. Natural language itu apa? Natural language ini dalam artian kalau kita search di Google, misal dengan bahasa yang tidak kaku. Jadi misal kalau saya bantu untuk ini tanpa natural language search, hanya cari art in Indonesia. Nanti yang keluar hanya 1422 karena kalau tanpa natural language ini hanya art in Indonesia aja, jadi khusus itu aja. Jadi hasilnya ini kalau diklik natural language, hasilnya seperti ini. Jadi ini coba saya lebih spesifik ya, show me art in Indonesia. Jadi kalau misalnya yang tadi sebelum natural language itu dia harus pakai bahasa kaku yang memang harus spesifik tanyanya. Kalau misalnya dengan natural language bisa dengan kata-kata yang eh, nggak terlalu baku juga bisa. Jadi show me art in Indonesia. Nah, hasilnya jadi lebih banyak. Kenapa? Karena di sistem akan melihat uh, pencariannya itu gak cuma art Indonesia aja, jadi aspeknya jauh lebih luas
karena melihat ada artwork, painting, sculpture yang memang relate tentang art dan juga di Indonesia. Jadi dengan adanya tambahan menggunakan natural language, nanti pencariannya akan jauh lebih luas dan juga lebih terkoneksi atau uh, uh, yang berhubungan dengan art di Indonesia. Jadi nggak cuma art aja, tapi yang relate dengan art di Indonesia dengan tambahan natural language. Dan juga kalau untuk mau cari full text-nya, bisa diklik full text. Jadi nanti yang keluar adalah jurnal-jurnal yang full text aja terkait art di Indonesia dan resultnya ada segini. Terus juga mau di-filter lagi, misal hanya di peer review aja yang sudah di-review. Nanti keluarnya akan ada jurnal-jurnal yang sudah di peer review dan juga full text aja. Dan filternya juga ada, bisa ditambahkan filter yang misal mau hanya full text atau khusus e-books, dan juga mungkin mau publication date-nya mau yang dalam 12 bulan ke belakang, 5 tahun ke belakang, 10 tahun ke belakang. Bisa di custom di filternya, misal bisa mau cari untuk IBTD aja atau AAC aja. Subjeknya juga bisa di custom, mau Indonesian Theater, dance performance, tergantung kebutuhan pengguna mau pencariannya tentang apa. Terus juga bisa publikasinya juga bisa difilter, bahasa pun juga bisa difilter gitu. Ini untuk all filters ya. Jadi misal di sini kolom pencariannya namanya Boolean search atau basic search. Jadi kalau untuk pencarian lebih advance lagi bisa diklik advanced search. Jadi di sini akan ada kolom tambahan, misal mau mencari bukan hanya kata frase art Indonesia aja, tapi mau dicari art Indonesia dan juga tambahan kata kunci lain bisa ditambahkan di bawah sini. Namun juga bisa menggunakan basic search tanpa tambahan itu dengan cara ditambahkan misal art in Indonesia dengan caps lock N misal N arsitektur. Jadi nanti hasilnya akan ada terlihat gabungan antara art di Indonesia dan juga arsitektur. Bisa menggunakan bisa menggunakan advanced search juga tanpa tambahan N, bisa ditulis di sini, diketik arsitektur in Indonesia. Nanti hasilnya akan sama. Ini tanpa saya klik peer review, tanpa filter, nanti hasilnya akan sama intinya, karena ada tambahan N juga kalau di kolom pencarian yang basic search. Jadi saya buka contoh, saya buka yang klik full text untuk dilihat cara mengakses dari jurnalnya. Ya, jadi di sini akan terlihat judul jurnalnya, lalu penulisnya siapa, ini masuk ke dalam database apa, lalu saya klik access now. Ya, di sini di bagian kanan atas ada beberapa simbol. Yang pertama ini ada save, jadi bisa diklik save untuk misal mau dibaca nanti. Lalu ini bisa diklik untuk mensitasi.
Jadi ada beberapa pilihan sitasi yang bisa digunakan, mulai dari American Psychological hingga Harvard hingga Vancouver. Dan juga sitasinya juga bisa diekspor dalam berbagai bentuk format. Lalu di sini ada untuk add to project, misal mau ditambahkan ke dalam proyek penelitian arsitektur. Jadi dikumpulkan database-database yang memang relate dengan arsitektur, nanti bisa dibuka di proyek tersebut. Jadi dalam satu proyek tanpa perlu cari-cari lagi. Lalu ini bisa juga di-share, bisa di-download dalam bentuk PDF maupun berbagai format lain. Lalu ini juga artikelnya bisa di-print, dan juga di sini ada kontennya, ini bisa di-print ya dalam bentuk PDF. Lalu di sini ada kontennya, sub-sub judulnya bisa diklik, misal mau dibaca per sub judul, di scroll bisa dibaca, lalu juga bisa didengarkan MP3-nya. Ya, jadi bisa didengarkan juga. Dan juga nih ada accessibility-nya juga, bisa di-submit misal mau accessibility dalam bentuk Word maupun HTML. Sejauh ini mau ada yang ditanyakan terkait live demo sebelum saya lanjutkan informasikan yang lain? Oke, di sini bisa di-scroll juga informasi terkait publikasinya yang related dengan publikasi ini. Jadi dia mendapatkan dari sumber-sumber mana aja. Jadi publication kontennya, relate-nya dari publikasi ini. Jadi satu terkoneksi dengan publikasi lainnya. Details terkait publikasinya juga ada, nih source-nya dari mana, subject terms-nya apa, abstraknya, SSN-nya, DOI-nya, seperti itu. Di sini juga di kanan juga terlihat juga simbol-simbol yang memang kalau kita klik untuk mengaksesnya ada save, ada citasi, add to project, share, dan juga di-download. Lalu juga di sini untuk men-show dalam satu kali pencarian bisa di-filter. Saya coba di Art in Indonesia bisa di-filter. Di sini kan 389 hasilnya. Ini bisa di-filter mau dalam sekali pencarian mau ada 10 jurnal, 20 jurnal, 30 jurnal maupun 50 jurnal. Di sini juga bisa di-sort mulai dari tanggal terbaru hingga tanggal terlama dia di publikasinya. Di sini untuk aksesnya ada yang hanya bisa PDF, ada yang bisa PDF dan juga online full text. Dan di setiap publikasi ada terlihat detailnya, autornya siapa, dia masuk ke dalam database apa, dan juga subject relate-nya juga terlihat, dan juga tampilan abstraknya juga. Di sini juga bisa di kolom-kolom sini bisa dicari tipenya, mau di sort selaku hanya academic journal aja, atau mau lihat sebagai magazine aja atau review aja. Jadi bisa difilter sesuai kebutuhan dari database. Oh ya, untuk kata kunci misal
Dari tadi seperti saya infokan, misal arsitektur in Indonesia, arsitektur in Indonesia. Dengan kolom pencarian arsitektur in Indonesia ini dalam artian akan terlihat pencariannya ada 3 kata frase. Jadi ada arsitektur in Indonesia, dan juga ada Indonesia. Jadi dalam kolom pencarian arsitektur Indonesia, ini ada 3 kata frase yang akan muncul di pencariannya. Kalau mau mencari hanya arsitektur in Indonesia aja, 1 kata frase, bisa ditambahkan petik di bagian depan dan juga bagian belakang. Jadi nanti akan muncul khusus arsitektur in Indonesia aja. Jadi resultnya pasti akan lebih sedikit karena memang khusus di arsitektur in Indonesia. Kalau mau ditambahkan, mau pencarian full text-nya aja di arsitektur Indonesia, bisa diklik full text. Jadi pasti akan lebih spesifik lagi untuk pencariannya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dalam penggunaan dari database? Oh ya, database-nya juga bisa dipilih ya. Bisa di select all atau mau mencari di database-nya art and arsitektur komplit aja, misal di select. Jadi khusus yang di AAC aja munculnya, bisa juga mau di AAC maupun IBTD juga bisa, tergantung kebutuhan pengguna seperti apa. Mungkin itu untuk live demonya terkait penggunaan database-nya. Ada yang mau ditanyakan? Untuk database-nya bisa Sivitas Akademika ISI Surakarta bisa langsung akses dengan link tadi research.epsco.com, masukkan username dan juga password, lalu bisa mengakses dan tampilannya akan sama seperti ini. Jadi bisa langsung dicoba juga, bisa dipergunakan selama masa trialnya masih ada. Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa yang akan bertanya, sambil menunggu, Bu Nur, mungkin dari saya. Ya. Tadi disampaikan ini ya, kalau langganan e-jurnal itu, kalau nggak saya salah dengar ya, bisa ada penambahan kalau 3 bulan, misalnya seperti itu. Kalau buku, kita kan sudah mempunyai atau membeli buku secara putus ya. Ya kalau kita sudah beli 200 misalkan judul, itu kan nggak mungkin ada penambahan ketika ya tahun berjalan, ketika tidak beli lagi. Namun kalau e-jurnal mungkin nggak ada jurnal ya publish atau yang terbit kemudian dimasukkan ke database ini. Seperti itu. Iya Pak, jadi kalau misalnya baik jurnal maupun database, nanti kolom yang untuk akses linknya tetap di sini. Tetap di sini, jadi kalau selama masa langganannya 1 tahun itu, koleksi jurnal yang terus bertambah di dalam database yang sudah dilanggan tetap bisa diakses. Namun kalau misalnya masa langganannya sudah berakhir, pasti udah nggak bisa diakses lagi ya, karena ini sudah masuk satuan dalam langganan. Kalau e-book beli putus ini dalam artian beli putus seperti beli buku cetak yang pastinya sudah jadi milik dari institusi. Jadi maupun
karena dia perpetual tidak berlangganan pasti tetap bisa diakses. Jadi kalau misalnya berlangganan itu hanya bisa diakses dalam kurun waktu berlangganan dalam 1 tahun misal gitu. Ya, Gitu Pak. ya betul. Jadi kalau Mm-mm. buku mungkin Mm. bisa tahun depan masih bisa mengakses ya, karena kita Iya. sudah beli putus. Namun Mm-mm. e-jurnal ini memang waktunya Mm-mm. hanya setahun. Mm-mm. Ya, Bapak Ibu atau teman-teman mahasiswa, ya kalau bisa dalam 1 tahun boleh mengakses ataupun download ya, mungkin seperti itu Ya, ya. betul. Boleh di-download, boleh di-print selama masa berlangganannya masih ada gitu, Pak. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Jadi kalau sudah dilanggan, jadi bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya karena nanti kita misal dari institusi mau melihat feedback dari penggunaannya dengan cara melihat usage reportnya. Jadi bisa kita kasih report penggunanya, jumlah pengguna dan misalnya pengguna yang mendownload tuh ada berapa aja. Kami bisa misal per 3 bulan atau per 1 bulan sekali dari institusi mau mereview ini database-nya dipergunakan secara optimal apa enggak. Jadi kita bisa kasih feedback dalam bentuk report database-nya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini ada yang nitip Silakan Bapak Ibu. tanya, Ya, bisakah dialih bahasa, misalkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia seperti itu? ya. Jadi ada beberapa jurnal yang memang bisa di-translate tergantung dari penerbitnya. Jadi coba saya cek. Jadi ada beberapa jurnal yang bisa di aksesnya itu bisa ditranslate. Jadi tergantung dari penerbitnya sendiri itu, Pak. Jadi penerbitnya memang menyediakan untuk bisa ditranslate atau enggak. Bentar saya cek. Jadi memang ada beberapa dari penerbit yang menyediakan bisa ditranslate dari berbagai bahasa, ada yang hanya bisa bahasa Inggris aja gitu. Coba saya bantu cari contohnya. Jadi dari penerbit bukan dari EBSCO ya? Iya, dari EBSCO juga bisa bantu untuk translate, cuma masih terbatas Pak untuk yang bahasa Indonesia karena memang lebih digunakannya bahasa Inggris gitu. Oh, gitu. Jadi memang masih ada beberapa yang disediakan bisa ditranslate ke bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris aja. Jadi saya coba bantu cari. Kalau searchingnya Mm-mm. gimana? Misalkan ingin Mm. tahu yang bisa Mm. ada terjemahannya bahasa Indonesia, bisa di searching secara langsung. Kalau searching secara langsung belum bisa Pak. Biasanya
dari klik dari database-nya atau jurnalnya aja. Jadi biasanya di sini nanti akan ada kolom tulisan translate. Jadi ada bisa Oh, translate berbagai bahasa gitu, Pak. ya. Karena memang banyak kan dalam bentuk bahasa Inggris untuk publikasi-publikasi gitu. Seperti itu sih, Pak. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan lagi selain terkait itu? Dari language juga mostly memang bahasa Inggris sih untuk publikasi di database ini. Ya Pak, berarti di database ini untuk bahasa Indonesianya sepertinya belum ada. Karena kalau di filter banyak kan memang untuk yang bahasa Inggris. Saya sambil cari contoh kalau untuk bentar. Silakan Bapak Ibu kalau masih ada yang mau ditanyakan. Atau nanti saya tinggalkan kontak di kolom chat. Nanti misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan bisa hubungi kami untuk tahapan-tahapannya. Nanti juga ada tutorialnya. Jadi tutorialnya ada di YouTube juga ada. Nanti mungkin bisa dicoba. laptop. Jadi trial ini nanti sekitar 2 bulan, jadi September sampai Oktober. Untuk mengakses dari dalam kampus itu nanti tanpa password, jadi nanti langsung masuk ke akses EBSCO-nya. Kecuali nanti mengakses dari luar kampus itu nanti akan diminta user ID dan password. Nanti bisa ditanyakan ke perpustakaan untuk user ID dan passwordnya. Dan untuk database EBSCO ini dia dari berbagai macam penerbit yang ada di dunia, nanti yang dari prodi-prodi mungkin arsitek, teater, animasi, fotografi, atau seni, nanti bisa nyari artikelnya di database EBSCO ini. Jadi silakan dimanfaatkan selama 2 bulan ini. Kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan nanti bisa menghubungi kami. Nah, untuk artikel-artikelnya itu nanti seperti yang disampaikan Bu Okta, itu nanti artikelnya memang semuanya dalam bahasa Inggris karena internasional jurnal. Tapi dia ada menu translate-nya, jadi multi bahasa, termasuk Indonesia, nanti bisa ditranslate. Ya, jadi saya bisa tunjukkan kalau misalnya ada publikasi yang bisa ditranslate ini nanti akan ada bentuk simbol seperti kayak gini. Jadi klik translate, lalu bisa dipilih bahasa apa aja. Jadi memang tergantung dari publikasi itu tersendiri ya. Jadi nanti kalau misalnya ada tanda seperti ini berarti publikasinya bisa ditranslate di berbagai bahasa gitu. Ada yang mau ditanyakan kembali? Jadi nanti artikelnya selain bisa di-download dalam bentuk PDF,
artikelnya itu selain nanti bisa ditranslate ke multibahasa termasuk Indonesia, hasil translatannya nanti juga bisa di-download juga. Jadi nanti tersedia artikel dalam bentuk PDF full text atau translate juga bisa di-download. Kemudian juga artikelnya bisa di-download dalam bentuk MP3. Jadi silahkan bisa di-download MP3-nya, bisa didengarkan nanti untuk artikelnya. Silakan kalau ada yang ditanyakan teman-teman mahasiswa. Sambil Atau nunggu ya. pertanyaan yang lain mungkin sekali lagi. EBSCO ini kan menghimpun artikel dari berbagai tulisan, baik dari penulis atau dari seluruh dunia gitu ya. Nah ini apakah semuanya terjamin reputasinya, atau mungkin ada yang predator seperti itu? Ya Pak, jadi di EBSCO sendiri, seperti saya infokan di awal, kami juga memiliki beberapa profesional pustakawan yang memang tugasnya mengkurasi konten-konten yang pasti lebih terpercaya, lebih terjamin lah istilahnya. Jadi memang dari EBSCO, baik itu open access jurnal pun kami juga mengkurasi, melisensi kontennya juga dicek lagi oleh profesional librarian kami, pustakawan kami, jadi dipastikan trusted juga Pak untuk publikasi-publikasi di dalam database-nya. Oke. Kalau terintegrasinya dengan semacam kampus atau Sinta itu gimana? Kalau itu nanti bisa ditanyakan aja, misal kalau misalnya mau diketahui judul-judul apa aja atau database title-nya apa aja yang misal terindeks Web of Scope, Ya. Web of Science, misal Scopus, nanti bisa diinfo aja, nanti saya sampaikan ke tim untuk diinfokan daftar-daftarnya Pak. Oke, ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Jadi mungkin itu yang mungkin ditanyakan oleh mahasiswa juga ya Pak Ali ya. Jadi kalau kita mungkin bisa mencari referensi di Google, kenapa kita harus berlangganan gitu ya. Jadi kalau di Google kan mungkin semua orang bisa mengupload ke sananya, dan sementara kalau di EBSCO hanya tim khusus yang bisa menguploadnya Pak. Jadi benar-benar terseleksi untuk sumber referensi ini. Itu sih Pak. Iya, ya Pak. Kalau Natasha di dalam kan? Tugas apa? Bikin logo. Tugas inter. Silakan kalau masih ada yang mau ditanyakan. Sebelum kita akhiri untuk sesi hari ini, itu sudah saya tinggalkan untuk nomor kontak di kolom chat. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang mau ditanyakan atau mau minta tutorialnya atau rekaman untuk sesi ini, nanti akan kita kirimkan. Silakan menghubungi kami di nomor tersebut. Mungkin sudah cukup Bu Okta, Pak Ali? Atau masih ada yang ditanyakan, monggo? Ya, saya mau bertanya, Pak. Boleh? Ya, silakan Pak Joko. Ya. Tadi kan boleh di-download, disimpan seperti itu kan. Kemudian misalnya kita mendownload dan menyimpan itu setelah masa langganannya itu berakhir, itu apakah masih bisa, apakah secara apa ya, copyright masih legal gitu kalau kita misalnya untuk dilayankan ke pemustaka itu hasil kan tadi gitu misalnya tahun berikutnya gitu.
Iya Pak, nggak lebih bisa. ya boleh di-download juga, tapi memang mungkin diaksesnya hanya untuk Civitasnya Surakarta aja, jadi jangan diinfokan keluar terkait artikel-artikelnya yang sudah Iya. memang di-download pustakawan selama masa langganan itu gitu sih Pak, karena kan memang bersinggungan dengan hak cipta juga ya gitu. Ya, oke. Iya Ya, Pak, itu jadi nanti jadi. setelah file-file yang sudah di-download PDF-nya itu masih bisa dibuka karena dia udah file offline. Dan setiap hasil downloadannya itu nanti ada watermarknya Pak. Jadi ketika di-download itu nanti ada watermarknya EBSCOhost. Kemudian di bagian bawah itu nanti ada linknya, link sumbernya. Jadi sumbernya aksesnya dari mana, dari isi Surakarta seperti itu misalnya. Dan itu sudah legal sih Pak nanti untuk koleksi internal. Iya, untuk iya. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ya Pak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Monggo. Mungkin kalau nggak ada, udah cukup Pak Ali ya. Ini mungkin hanya saya sampaikan sekedar informasi